Kita beralih kepada kasus kedua. Sekarang kita berkenalan dengan Mbak Julia Fazekas. Ia membuat racun untuk mengambil nyawa para suami-suami. Sebelum terkenal sebagai dalang orang yang mengambil nyawa ratusan pria di kotanya di Hungaria, Mbak Julia Fazekas diketahui kerap melakukan aborsi ilegal bahkan sejak sebelum Perang Dunia I dimulai. Wanita parubaya ini pun dilaporkan membuat racun dan menjadi pimpinan kelompok The Angel Makers of Negev. Kelompok The Angel Makers of Negev sendiri terdiri dari beberapa wanita yang menyediakan racun arsenik dan mendorong wanita-wanita lain untuk mengambil nyawa suami-suaminya. Setidaknya karena Fazekas dan gengnya tersebut, ada 300 pria di kota tersebut harus meregang nyawa di tangan istri-istri mereka. Sebenarnya gerakan mengambil nyawa suami ini diawali lantaran pada masa itu banyak sekali wanita di kota tersebut ditinggal oleh para suaminya berperang. Wanita-wanita ini kemudian menjalin jalinan asmara dengan tentara-tentara asing. Namun karena perceraian pada waktu itu sangat dilarang, sangat haram, Fazekas pun menawari racun arsenik buatannya untuk melenyapkan suami mereka. Jadi karena perselingkuhan dengan orang lain, jadi ia ingin membunuh suaminya. Tidak hanya suami, gilanya anak-anak, saudara, bahkan para orang tua yang tidak diharapkan oleh keluarga juga dilaporkan menjadi korban dari keganasan racun ciptaan Fazekas. Kelompok wanita yang tinggal di desa Negev, Hungaria terjadi pada tahun 1914 sampai 1929. Kelompok tersebut dianggap bertanggung jawab atas hilangnya nyawa lebih dari 300 korban jiwa. Pemimpin dari kelompok tersebut adalah seorang wanita bernama Julia Fazekas. Supaya lebih mudah kita panggil aja Mbak Julia ya. Yang dibantu oleh asistennya yang bernama Susi Olah. Kita panggil asistennya Mbak Susi. Korban tewas rata-rata diakibatkan oleh keracunan arsenik. Fazekas sendiri adalah seorang bidan setengah bayah yang baru saja pindah ke Negev pada tahun 1911. Ia pindah sendiri setelah suaminya hilang tanpa kejelasan. Ini di ghosting guys, jadi dia mungkin sakit hati karena di ghosting. Akhirnya ia dendam pada semua suami. Nah, pada tahun 1911 hingga 1921 ia pernah merasakan 10 kali percobaan pemenjaraan karena melakukan aborsi ilegal. Akan tetapi ia terus bebas karena para hakim mendukung praktek aborsi. Dalam sejarah masyarakat Hungaria, pernikahan paksa adalah sesuatu yang lumrah. Perempuan-perempuan remaja acap kali tidak bisa bertindak apa-apa saat ia dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Selain itu, di Hungaria saat itu sangat mengharamkan perceraian. Bahkan jika suaminya tersebut melakukan kekerasan atau KDRT terhadap mereka, perceraian bukan jalan keluar. Selama Perang Dunia Pertama, para istri tersebut merasa bebas karena suaminya dikirim berperang untuk Austria, Hungaria. Desa Negev juga dijadikan lokasi ideal untuk menahan tawanan perang sekutu. Nah, tentara-tentara asing tersebut seringkali memadu kasih dengan istri-istri di desa tersebut, terutama saat suaminya sedang pergi berperang. Saat perang selesai, istri-istri tentara tersebut mulai panik dan terang-terangan menolak untuk hidup kembali dengan suaminya. Nah, inilah kesempatan Fazekas secara diam-diam mulai membujuk wanita yang ingin melarikan diri dari suaminya dengan cara meracuni suaminya. Racun yang digunakan yaitu racun arsenik. Setelah mengambil nyawa pada suami mereka, beberapa wanita pergi untuk meracuni orang tua yang telah menjadi beban bagi mereka, atau untuk mendapatkan warisan. Sementara wanita yang lain meracuni kekasih mereka dan bahkan beberapa putra mereka. Negev mulai dikenal sebagai desa yang seram selama 18 tahun karena terdapat ratusan pria yang meregang nyawa. Aksi The Angel Makers akhirnya mulai terkuak setelah salah satu anggotanya, Mrs. Sasbo, tertangkap basah saat meracuni suaminya. Sedangkan salah satu mahasiswa kedokteran dari Budapest yang melakukan penelitian di kota tersebut menemukan adanya kadar arsenik yang sangat tinggi di dalam tubuh korban. Sedangkan menurut sejarawan di Hungaria Amerika bernama Bela Bodo menyebutkan bahwa kasus tersebut akhirnya terkuak setelah surat kabar lokal dari kota Tiszadzugi mempublikasikan sebuah surat anonim
yang berisi kecurigaan atas kematian keluarganya. Kepolisian pun akhirnya menggali belasan mayat dan kuburan setempat dan menyimpulkan bahwa kematian korban dikarenakan terdapat racun arsenik dalam tubuhnya. Jadi tiba-tiba di surat kabar itu ada sebuah pesan anonim yang dikirimkan oleh seseorang tanpa nama yang menceritakan bahwa ada kelompok yang mengambil nyawa para suami. Karena berdasarkan ada penelitian mahasiswa kedokteran, kemudian ada surat anonim tersebut di surat kabar, akhirnya hal inilah yang mendorong kepolisian untuk membongkar kembali para jasad-jasad yang sudah dikubur dan dilakukan penelitian, dan benar saja memang terdapat banyak rata-rata kadar arsenik yang tinggi di dalam jasad-jasad tersebut. Kepolisian di kota tersebut akhirnya menangkap 25 wanita dan 1 pria dalam peristiwa pembantaian tersebut. Susi Olah, Mbak Susi, dan 8 anggota The Angel Makers divonis hukuman mati, sedangkan 12 anggota lainnya divonis hukuman penjara. Sedangkan Mbak Yulia Fazekas yang takut berurusan dengan polisi akhirnya memilih untuk bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya pada bulan November tahun 1929. Iya guys, begitu tadi kisah tentang Fazekas bersama gengnya The Angel Makers. Apakah hal gila semacam ini juga akan jadi alternatif yang mungkin akan Anda lakukan jika berada pada zaman tersebut? Perempuan serba salah, harus menerima keadaan terkekang. So, apa pendapat kalian guys? Bayangkan kalian berada pada posisi perempuan-perempuan tersebut. Please banget komen di bawah. Jujur saja, mengetahui fakta gelap wanita-wanita ini membuat saya berpikir keras. Bagaimana bisa seorang dengan tega mengambil nyawa orang terkasihnya dengan alasan ingin menjaga? Saya berpikir, di bagian mana yang keliru? Karena menurut saya ini mesti ada yang keliru. Lalu saya terdorong untuk mengulik lebih dalam terkait kesehatan mental tiap orang yang melakukan hal sekeji ini. Lalu saya menemukan beberapa pendapat dari para ahli. Feminicide adalah istilah khususnya dalam sistem hukum Amerika Serikat untuk menggambarkan fenomena ketika seseorang mengambil nyawa keluarganya sendiri. Pelaku biasanya mengambil nyawa lebih dari 1 anggota keluarga, lalu mengambil nyawanya sendiri setelah aksi tersebut. Pelaku seringkali bukan hanya mengambil nyawa 1 orang, melainkan mengambil nyawa seluruh keluarga terdekatnya, sehingga dijuluki oleh para kriminolog sebagai family annihilator atau pemusnah keluarga. Apa yang membuat seseorang begitu tega melakukan feminicide? Sejarah mencatat fenomena feminicide telah berlangsung sejak lama sebagai bentuk hukuman dan legitimasi kekuasaan dalam berbagai budaya, seperti Tiongkok kuno pada abad ke-16 di Italia dan masa pemerintahan Nazi di Jerman. Seiring peningkatan kasus, para ilmuwan dan kriminolog dan tentu saja para psikolog di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir mulai menyelidiki kasus feminicide. Mereka mendapati pola serupa yang menonjol dari para pelaku untuk menunjukkan karakteristik pemicu juga pergeseran motif. Penyebab paling umum menurut simpulan sejumlah ahli ini lantaran terdapat perpecahan dalam keluarga, termasuk masalah-masalah terkait semisal konflik hubungan atau kurangnya akses bertemu anak-anak, diikuti masalah keuangan, ada kehormatan keluarga yang terenggut, dan kecenderungan gangguan emosional seperti malu karena keluarganya tidak hidup layak. Lebih rinci, studi yang diterbitkan dalam Howard Journal of Criminal Justice oleh kriminolog Profesor David Wilson dan 2 koleganya pada tahun 2013 mengidentifikasi 4 karakteristik pelaku dengan motif yang berbeda yang cenderung untuk melakukan fenomena feminicide. Yang pertama, pelaku merasa benar sendiri, yang menganggap dirinya paling bertanggung jawab terhadap apapun masalah yang terjadi dalam keluarga. Yang kedua, pelaku merasa dikecewakan keluarga, misalnya dipicu oleh perselingkuhan atau ada anak-anak yang tidak menurut dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, pelaku anomik yang melihat keluarga sebagai simbol status. Jadi apabila bangkrut atau menghadapi masalah ekonomi, berarti keluarga tidak bisa memenuhi fungsi itu. Terakhir, pelaku paranoid yang mengambil nyawa keluarga karena justru ingin melindungi keluarga dari bayangan dan ancaman yang ia takutkan. Wilson menambahkan bahwa berbeda dari kriminolog tipikal lainnya, macam pembunuhan massal atau pembunuhan berantai, pelaku feminicide seringnya adalah suami sekaligus ayah yang penuh kasih sayang dan tidak punya catatan kriminal atau tidak pernah didiagnosis mengalami gangguan mental. Hidup mereka normal, bahkan kerap dilihat publik sebagai orang yang sukses dan berpenghasilan tinggi.
Pelaku femilicide kerap salah memahami mana emosi yang betul-betul sehat dan justru menyesatkan. Menurutnya, bukan respon normal ketika ada orang yang melakukan kegiatan kriminal seperti mengambil nyawa sekalipun dia berada dalam kondisi yang terburuk. Jadi dalam kondisi apapun, seburuk apapun itu tidak normal kalau kita berpikir untuk mengambil nyawa. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa pelaku mengalami depresi kronis ataupun akumulasi dari frustasi bertubi-tubi tanpa kontrol emosi yang baik. Menurutnya, fenomena femilicide terjadi tidak pernah dilakukan oleh spontan, ini yang ngeri, melainkan bersifat metodologis atau terencana. Pelaku pun semacam menciptakan versi alternatif untuk hidup yang lebih baik. Jadi, mengambil nyawa itu adalah jalan lebih baik menurut dia. Faktor lain, menurut neuropsikolog Robert Hanlon, kombinasi satu atau lebih dari adanya akses senjata, sejarah kekerasan masa lalu, mengalami trauma di kepala, merasa terisolasi secara sosial maupun psikologis, ditambah stres berkelanjutan bisa mendorong ayah yang baik mengambil nyawa. Dan hal ini selayaknya ditanggapi sebagai tanda-tanda peringatan bagi keluarga. Nah, ini yang aku bilang. Hati-hati, pokoknya kenalin kalau ada emosional yang gak sehat di keluarga kalian. So guys, saya berharap sekali dari video ini kita bisa belajar bahwa hal buruk mungkin saja dilakukan oleh orang-orang terdekat saat ada tekanan atau salah mengolah emosi. Jadi kesehatan mental itu penting, sangat penting banget. Aku mau tahu nih, adakah orang-orang terdekat dengan kalian yang melakukan hal serupa, misal tetangga atau relasi Anda yang juga pernah melakukan aksi femilicide atau fenomena femilicide? Apa pendapat kalian? Please banget komen di bawah karena aku mau tahu apa pendapat kalian. So guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Aku doakan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dari berbagai ancaman dan kegilaan dunia. Besar harapan saya ada beberapa hal yang meski kecil bisa bermanfaat dari video yang saya buat ini untuk para penonton sekalian. Kita bisa berteman lebih akrab melalui sosial media. Saya ada di Instagram dengan nama Jumina Najah. Thank you, see you and goodbye.